Boleh saya mendoakan Bapak? Kata gadis kecil yang kotor itu. Dia tertawa, tapi menangis saat merasakan kesembuhan. Rahmat Wijaya menanggung beban keputusan yang telah menghancurkan kedamaiannya 15 tahun lalu. Pengusaha berusia 62 tahun ini telah membangun kerajaan bisnis, tetapi kehilangan keluarganya dalam prosesnya. Dan kini dia menghadapi krisis terbesar dalam hidupnya ketika mengetahui bahwa dia harus menutup pabrik terakhirnya. Saat itulah seorang gadis kecil berusia sekitar 8 tahun, gaunnya kotor oleh tanah dan kakinya telanjang, mendekatinya di bangku taman tempat dia sering duduk untuk melarikan diri dari kantor. Boleh saya mendoakan Bapak? Tanya anak itu, matanya lebar dan tulus. Rahmat tertawa getir. Berdoa. Nak? Kamu bahkan tidak tahu masalah apa yang sedang kuhadapi. Saya tidak perlu tahu, jawabnya tanpa gentar. Saya hanya melihat Bapak sedang sedih. Gadis kecil itu mengulurkan tangannya ke arah dahi Rahmat, tapi Rahmat secara naluriah mundur. Hei, jangan sentuh aku, katanya, sambil menoleh ke sekitar untuk melihat apakah ada yang memperhatikan. Tolong, gadis itu memohon. Nenek saya selalu bilang, kalau kita mendoakan seseorang dengan hati yang bersih, Tuhan pasti mendengarkan. Ada sesuatu dalam kesederhanaan anak itu yang membuat Rahmat terdiam. Mungkin karena keputusasaan yang dirasakannya, atau cara gadis itu menatapnya tanpa menghakimi, meskipun dia mengenakan setelan jas yang harganya lebih mahal dari penghasilan bulanan banyak keluarga. Siapa namamu? Tanyanya. Suaranya kini lebih lembut. Iman, jawabnya, tersenyum untuk pertama kalinya. Iman, ulangnya, merasakan ironi pahit dalam nama itu. Dan di mana orang tuamu, Iman? Senyum gadis itu memudar sejenak. Ibu saya pergi waktu saya masih kecil. Dan ayah saya, dia ragu sejenak. Dia sudah tidak bisa merawat saya lagi. Rahmat merasakan sesak di dadanya. Ada sesuatu dalam cara gadis itu berbicara yang menyentuhnya sangat dalam. Lalu kamu tinggal dengan siapa? Dengan nenek saya, Rahma. Nenek sakit. Jadi saya ke sini untuk mencari uang receh. Saat itulah Rahmat memperhatikan kaleng aluminium kecil di kaki gadis itu. Dia bukan hanya menawarkan doa. Dia sedang mengemis. Tapi ada sesuatu yang berbeda pada dirinya. Sebuah martabat yang jarang dia lihat bahkan pada para eksekutif di perusahaannya. Biasanya kamu dapat berapa di sini? Kadang 50.000, kadang 100.000. Tergantung apakah orang-orang sedang terburu-buru atau tidak. Pendengar yang budiman, jika kamu menikmati cerita ini, luangkan waktu sejenak untuk menyukai dan terutama berlangganan channel ini. Ini sangat membantu kami yang baru memulai. Sekarang mari kita lanjutkan. Rahmat mengeluarkan dompetnya dan mengambil uang 500.000 rupiah, menyerahkannya kepada gadis itu. Ini, tapi kamu tidak perlu mendoakan saya. Iman menatap uang itu, lalu menatapnya, dan menggelengkan kepalanya. Bukan begitu caranya, katanya. Kalau saya mengambilnya tanpa berdoa, saya tidak benar-benar membantu Bapak. Nak, kamu tidak mengerti. Saya tidak percaya hal-hal seperti itu. Tidak apa-apa, jawabnya, mengambil uang itu dan memasukkannya ke dalam tas kecil yang dibawanya. Tapi saya tetap akan berdoa. Sebelum Rahmat sempat protes, Iman meletakkan tangan kecilnya di dahi Rahmat dan memejamkan mata. Bapa di surga, dia memulai, suaranya manis dan jernih. Engkau mengenal hati orang ini. Dia terluka karena sesuatu yang tidak saya pahami, tapi engkau memahaminya. Tolong bantu dia menemukan kedamaian. Tolong bantu dia agar tidak merasa sendirian lagi. Dan jika dia pernah melakukan kesalahan, tolong bantu dia untuk memperbaikinya. Rahmat sudah siap berdiri dan pergi. Tapi sesuatu yang aneh terjadi. Suara anak itu, begitu murni dan tulus, mulai meruntuhkan tembok yang telah dia bangun di sekeliling hatinya. Untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, dia merasakan air mata terbentuk di matanya. Dan Bapa di surga, Iman melanjutkan, jagalah keluarganya juga, dimanapun mereka berada. Dan jika mereka marah padanya, tolong bantu mereka untuk memaafkan. Amin. Ketika gadis itu mengangkat tangannya dari dahi Rahmat dan membuka matanya, Rahmat menangis dalam diam. Itu bukan air mata kesedihan, tapi sesuatu yang tidak bisa dia jelaskan. Seolah-olah beban yang telah dia pikul selama bertahun-tahun berkurang, meskipun hanya sedikit. Kenapa kamu melakukan itu?
Tanyanya cepat, sambil mengusap matanya. Karena Bapak membutuhkannya, jawab Iman dengan sederhana. Kalau ada orang yang menderita, kita harus membantu. Rahmat terdiam cukup lama, menatap anak yang baru saja melakukan apa yang tidak bisa dilakukan oleh terapi bertahun-tahun. Dia teringat putrinya sendiri, Sari, yang sekarang kira-kira seusia Iman. Putri yang tidak pernah dia temui selama 5 tahun sejak perceraian menghancurkan keluarga mereka. Iman, akhirnya dia berkata, apakah kamu ke sini setiap hari? Hampir setiap hari, kecuali kalau nenek saya benar-benar sakit dan saya harus merawatnya. Sakit apa nenekmu? Dokter bilang masalah jantung. Nenek minum obat, tapi mahal. Makanya saya ke sini. Rahmat merasakan tusukan lagi di dadanya. Gadis kecil yang hampir tidak punya cukup makan ini bekerja untuk membeli obat neneknya. Di mana kamu tinggal? Di sana, di Kampung Harapan. Dia menunjuk ke seberang alun-alun. Dekat, tapi rumahnya sangat kecil. Rahmat mengenal Kampung Harapan. Itu adalah salah satu lingkungan termiskin di kota, tempat banyak keluarga yang kehilangan pekerjaan ketika dia menutup pabrik pertamanya pindah ke sana. Nama kampung yang sama dengan nama gadis itu terasa seperti kejutan takdir yang kejam. Iman, boleh saya bertanya sesuatu? Tentu saja. Kenapa kamu ingin mendoakan saya? Kamu bahkan tidak mengenal saya. Gadis itu berpikir sejenak seolah mencari kata-kata yang tepat. Nenek saya selalu bilang, setiap orang membawa beban. Ada yang membawanya di perut karena tidak punya makanan. Ada yang membawanya di hati karena sedih. Bapak punya makanan. Bapak punya pakaian bagus. Tapi Bapak membawa beban di hati. Jadi, saya pikir mungkin doa bisa membantu. Kata-kata Iman menghantam Rahmat seperti pukulan di perut. Bagaimana bisa anak 8 tahun begitu bijaksana? Kamu sangat pintar untuk usiamu. Nenek saya yang mengajari saya. Nenek bilang, kalau kita tidak punya banyak uang, kita harus punya hati yang besar. Rahmat duduk di sana bersama Iman beberapa menit lagi, berbicara tentang hal-hal sederhana. Gadis itu bercerita tentang sekolah yang dia kunjungi di pagi hari, bagaimana dia membantu tetangganya merawat anak-anak kecil, dan gambar-gambar yang dia buat kalau punya kertas. Dia adalah anak biasa dengan impian sederhana, tapi menanggung tanggung jawab yang seharusnya tidak dipikul seorang anak. Ketika tiba waktunya pergi, Rahmat merasa aneh. Untuk pertama kalinya dalam berbulan-bulan, dia tidak ingin kembali ke kantor. Tidak ingin menghadapi angka-angka merah dan keputusan sulit yang menantinya. Iman, katanya, berdiri dari bangku. Saya akan kembali ke sini besok. Apakah kamu akan ada di sini? Kalau Tuhan mengizinkan, ya. Kalau begitu, sampai jumpa besok. Sampai jumpa besok, Bapak. Rahmat, panggil saja Rahmat. Sampai jumpa besok, Pak Rahmat. Saat berjalan kembali ke gedung perusahaannya, Rahmat tidak bisa berhenti memikirkan percakapan mereka. Ada sesuatu tentang gadis itu yang membuatnya gelisah sekaligus nyaman. Mungkin kejujuran murninya, atau cara dia memperlakukannya tanpa mengetahui siapa dia. Di dunia di mana semua orang menginginkan sesuatu darinya, uang, pengaruh, bantuan, bertemu seseorang yang hanya ingin mendoakannya terasa sangat mengejutkan. Ketika sampai di kantor, Rahmat langsung menuju ruang rapat di mana para anggota dewan sedang menunggu. Topiknya selalu sama. Bagaimana memangkas lebih banyak biaya? Bagaimana memberhentikan lebih banyak karyawan? Bagaimana menjaga perusahaan tetap hidup di masa sulit? Pak Rahmat, kata Budi, Direktur Keuangan, kami telah meninjau angka-angkanya lagi. Kalau kita tidak menutup unit Kampung Harapan, kita harus menutup operasi sepenuhnya. Nama Kampung Harapan membuat Rahmat terhenti. Disitulah gadis itu tinggal. Disitulah begitu banyak karyawannya tinggal. Berapa banyak keluarga yang akan terkena dampak? Tanyanya. Sekitar 300 keluarga secara langsung, Pak. Tapi Bapak tahu, kita tidak punya pilihan. Rahmat tahu, angka-angka tidak berbohong. Perusahaan telah mengalami kerugian selama berbulan-bulan, dan pabrik itu yang paling tidak produktif. Dari sudut pandang bisnis, itu adalah keputusan yang logis. Tapi untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, dia memikirkan orang-orang di balik angka-angka itu. Beri saya waktu 1 minggu lagi. Katanya, Pak Rahmat, 1 minggu tidak akan mengubah apapun.
Angkanya tetap angka. Saya bilang 1 minggu. Nada Rahmat membuat jelas bahwa diskusi sudah selesai. Ketika semua orang meninggalkan ruangan, dia tetap sendirian, menatap keluar jendela ke arah alun-alun tempat dia bertemu Iman. Untuk pertama kalinya, dia mempertanyakan keputusan yang selalu dia buat tanpa ragu. Keesokan harinya, Rahmat kembali ke alun-alun lebih awal dari biasanya. Iman sudah ada di sana, duduk di bangku yang sama dengan kaleng aluminium dan senyum di wajahnya. "Hai, Pak Rahmat," katanya, melambai seolah mereka adalah teman lama. "Hai, Iman, bagaimana keadaan nenekmu?" "Nenek sakit semalam, tapi hari ini sudah lebih baik." Nenek bilang bermimpi tentang malaikat. Malaikat? Iya, nenek bermimpi seorang malaikat akan membawa berkah untuk keluarga kami. Saya pikir malaikat itu adalah Bapak. Rahmat tertawa, tapi bukan tawa mengejek seperti hari sebelumnya. Itu tawa sedih. "Iman, saya bukan malaikat. Sebenarnya, saya lebih seperti kebalikannya." "Kenapa?" "Karena saya membuat keputusan yang menyakiti orang. Karena saya mengutamakan uang di atas segalanya. Karena saya kehilangan keluarga saya sendiri karenanya." Iman menatapnya dengan mata besar dan serius itu. "Apakah Bapak ingin menceritakannya?" Entah kenapa, dia tidak bisa menjelaskan. Rahmat mendapati dirinya menceritakan kepada anak berusia 8 tahun hal-hal yang tidak pernah dia ceritakan kepada siapapun. Dia berbicara tentang bagaimana dia membangun perusahaan dari nol, bekerja siang dan malam. Dia berbicara tentang kehilangan pernikahan pertamanya, karena dia tidak pernah ada di rumah. Dia berbicara tentang Sari, putrinya, yang hampir tidak dia kenal karena selalu bepergian untuk pekerjaan. Dan sekarang, dia menyimpulkan, "Saya harus membuat keputusan lain yang akan menyakiti banyak orang. Saya harus menutup pabrik dan memberhentikan 300 pekerja di Kampung Harapan." Iman tampak tidak terkejut. "Bagaimana kamu tahu?" "Semua orang membicarakannya di kampung. Tetangga saya bekerja di pabrik itu. Dia sangat khawatir." "Iman, saya tidak ingin melakukan ini, tapi kalau tidak, saya akan kehilangan segalanya dan tidak bisa membantu siapapun." Gadis itu berpikir sejenak. "Boleh saya mendoakan Bapak lagi?" "Kenapa?" "Karena kalau harus membuat keputusan yang sulit, kita butuh bantuan untuk membuat keputusan yang benar." Kali ini, Rahmat tidak ragu. Dia memejamkan mata dan membiarkan Iman meletakkan tangannya di dahinya lagi. "Bapa di surga," gadis itu memulai, "Pak Rahmat harus membuat keputusan yang sangat sulit. Dia tidak ingin menyakiti siapapun, tapi dia juga tidak ingin kehilangan semua yang telah dia bangun. Tolong bantu dia menemukan jalan yang tidak menyakiti siapapun. Dan kalau tidak ada jalan, tolong bantu dia melakukan hal yang benar, meskipun itu sulit." Ketika dia selesai, Rahmat membuka matanya dan melihat air mata di mata Iman. "Kenapa kamu menangis?" "Karena saya tahu ini akan sulit untuk Bapak, tapi saya juga tahu Bapak akan melakukan hal yang benar." Pendengar yang budiman, jika kamu menikmati cerita ini, luangkan waktu sejenak untuk menyukai dan terutama berlangganan channel ini. Ini sangat membantu kami yang baru memulai. Sekarang mari kita lanjutkan. Sore itu, alih-alih kembali ke kantor, Rahmat meminta Iman untuk membawanya ke rumahnya. Dia ingin bertemu dengan nenek yang telah membesarkan anak istimewa seperti ini. Rumah itu memang sangat kecil, hanya 2 kamar di gang sempit di Kampung Harapan, tapi bersih dan rapi dengan bunga-bunga yang ditanam di kaleng-kaleng bekas di teras kecil. "Nenek, saya bawa tamu." Iman memanggil saat mereka masuk. Seorang wanita tua berambut putih, sekitar 70 tahun, keluar dari kamar sambil bersandar pada tongkat darurat. Ketika melihat Rahmat, matanya melebar. "Iman, siapa laki-laki ini?" "Ini Pak Rahmat, Nek, yang saya ceritakan, yang sedih di alun-alun." Rahma menatap Rahmat dengan campuran rasa ingin tahu dan curiga. Jelas dia tidak termasuk di tempat itu. "Selamat sore, Bu Rahma," kata Rahmat, melepas topi yang tidak dia pakai. "Iman sudah banyak bercerita tentang ibu." "Silakan duduk," kata wanita itu, menunjuk salah satu dari 2 kursi di ruangan kecil itu. "Iman, ambilkan segelas air untuk Bapak ini." Sementara Iman pergi mengambil air, Rahma mengamati Rahmat dalam diam. "Bapak bukan dari sini, dari Kampung Harapan, kan?"
Bukan, Bu. Saya bekerja. Maksud saya memiliki bisnis di kota. Dan apa yang membawa Bapak ke sini? Rahmat ragu. Bagaimana dia bisa menjelaskan bahwa dia ada di sana, karena seorang anak telah menyentuh hatinya dengan cara yang tidak dia pahami? Cucu ibu membantu saya dengan sesuatu yang penting. Akhirnya dia berkata, Iman memang selalu begitu, jawab Rahma dengan senyum bangga. Sejak kecil, dia selalu bisa tahu kapan seseorang membutuhkan bantuan. Apakah ibu membesarkannya sendirian? Senyum Rahma memudar. Ayahnya meninggal waktu dia berumur 3 tahun. Kecelakaan di pabrik tempat dia bekerja. Ibunya tidak kuat menanggung tekanan dan pergi waktu Iman berumur 5 tahun. Sejak itu, hanya kami berdua. Rahmat merasakan dingin di perutnya. Pabrik apa? Wijaya Logam Perkasa. Pemiliknya menutup pabrik itu tepat setelah kecelakaan. Katanya tidak mampu membayar ganti rugi. Dunia berhenti untuk Rahmat. Iman kembali dengan segelas air tepat saat dia sedang memproses pengungkapan paling mengejutkan dalam hidupnya. Ayah gadis itu adalah salah satu karyawannya. Dia menutup pabrik untuk menghindari pembayaran ganti rugi. Dialah yang bertanggung jawab atas seluruh situasi keluarga itu. Bapak baik-baik saja, Pak Rahmat? Tanya Iman, memperhatikan betapa pucatnya wajahnya. Saya baik-baik saja. Dia berbohong, menerima gelas dengan tangan gemetar. Rahma melanjutkan, tidak menyadari dampak dari kata-katanya. Yusuf, ayah Iman, adalah pria baik, pekerja keras, jujur. Kecelakaan itu bukan salahnya, tapi perusahaan tetap menolak bertanggung jawab. Mereka bilang dia tidak mengikuti prosedur keselamatan, tapi saya tahu itu tidak benar. Yusuf selalu hati-hati. Rahmat samar-samar mengingat kasus itu. Para pengacaranya telah menyarankan dia untuk menolak tanggung jawab dan menutup fasilitas untuk menghindari masalah lebih lanjut. Waktu itu hanyalah masalah bisnis lain yang harus diselesaikan. Dia tidak pernah memikirkan keluarga-keluarga yang terkena dampak. Setelah pabrik ditutup, Rahma melanjutkan, banyak orang di sini kehilangan pekerjaan. Saat itulah Kampung Harapan mulai berkembang. Keluarga-keluarga tanpa uang untuk tinggal di tempat yang lebih baik pindah ke sini. Dan bagaimana ibu bertahan hidup? Dengan uang pensiun almarhum suami saya dan pekerjaan serabutan yang saya ambil. Tapi setelah saya sakit, Iman harus mulai bekerja. Anak berusia 6 tahun di jalanan mengemis recehan. Kadang-kadang saya merasa seperti nenek terburuk di dunia. Nenek bukan, kata Iman, duduk di lengan kursi Rahma. Nenek mengajari saya semua hal penting yang saya tahu. Seperti apa? Tanya Rahmat, benar-benar penasaran. Nenek mengajari saya bahwa ketika kita mengalami masa sulit, kita tidak boleh membiarkan hati kita menjadi pahit. Nenek mengajari saya bahwa kita harus membantu orang lain bahkan ketika kita sendiri membutuhkan bantuan. Dan nenek mengajari saya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan siapapun. Tuhan hanya kadang-kadang butuh waktu untuk menunjukkan jalannya. Rahmat merasakan gumpalan di tenggorokannya. Anak yang seharusnya bermain dan belajar ini berada di jalanan karena keputusan bisnisnya telah menghancurkan keluarganya. Dan namun gadis itu memilih untuk membantunya. Bu Rahma, katanya, memilih kata-katanya dengan hati-hati. Bagaimana kalau saya bisa membantu ibu? Kami tidak mau sedekah, jawabnya dengan bermartabat. Ini bukan sedekah. Ini keadilan. Apa maksud Bapak? Rahmat menarik napas dalam-dalam. Dia akan melakukan sesuatu yang para pengacaranya pasti anggap kegilaan total. Karena saya adalah Rahmat Wijaya, pemilik Wijaya Logam Perkasa. Keheningan yang mengikuti sangat memekakan telinga. Rahma menjadi pucat dan Iman memandang ke sana kemari di antara mereka. Bingung. Bapak adalah... Rahma mulai berbicara. Ya, saya adalah orang yang menutup pabrik tempat ayah Iman bekerja. Saya adalah alasan mengapa kalian mengalami semua ini. Iman menatapnya dengan mata terbelalak. Apakah Bapak mengenal ayah saya? Tidak secara pribadi, tapi seharusnya saya mengenalnya. Seharusnya saya peduli pada setiap karyawan di perusahaan saya. Rahma perlahan berdiri, bersandar pada tongkatnya. Rahmat mengira akan ada teriakan, kutukan, mungkin bahkan tuntutan agar dia pergi. Sebaliknya, wanita itu hanya menatapnya dengan kesedihan.
Kenapa Bapak datang ke sini? Karena cucu ibu membuat saya sadar bahwa saya perlu memperbaiki kesalahan yang telah saya buat. Dan bagaimana Bapak berencana melakukannya? Saya belum tahu, tapi saya berjanji akan menemukan caranya. Iman, yang diam sepanjang waktu, akhirnya berbicara. Pak Rahmat, Bapak sedih lagi. Ya, saya sedih. Boleh saya mendoakan Bapak? Iman. Jangan, kata Rahma. Tidak setelah apa yang. Biarkan dia, Bu Rahma. Rahmat menyela. Saya membutuhkannya. Untuk ketiga kalinya, Iman meletakkan tangan kecilnya di dahi Rahmat. Kali ini, Rahma juga mendekat dan meletakkan tangannya di bahu Rahmat. Bapa di surga, Iman memulai. Sekarang saya mengerti mengapa engkau menempatkan Pak Rahmat di jalan saya. Dia membutuhkan pengampunan, dan kami perlu memaafkan. Tolong bantu dia memperbaiki apa yang telah dia lakukan salah, dan tolong bantu kami untuk tidak menyimpan kemarahan di hati kami. Rahmat menangis terang-terangan kali ini. Ini bukan air mata kelegaan, tapi rasa bersalah dan penyesalan yang mendalam. Bagaimana dia bisa begitu buta? Bagaimana dia menghabiskan bertahun-tahun membuat keputusan yang mempengaruhi kehidupan orang tanpa mempertimbangkan dampak kemanusiaannya? Ketika doa berakhir, Rahma mengejutkan semua orang. Pak Rahmat, maukah Bapak makan malam bersama kami? Bu Rahma, saya tidak pantas. Tidak ada yang pantas mendapat apapun dalam hidup ini. Kita menerima segala sesuatu karena rahmat Tuhan. Dan jika dia membawa Bapak ke sini, pasti ada alasannya. Makan malam itu sederhana. Nasi, tempe, dan telur goreng. Tapi Rahmat tidak ingat pernah makan dengan makna yang lebih mendalam. Saat mereka berbicara, Rahma menceritakan lebih banyak tentang Yusuf, ayah Iman. Dia bercerita tentang bagaimana Yusuf bermimpi melihat putrinya bersekolah, bagaimana dia menabung rupiah demi rupiah untuk membelikan hadiah lebaran untuknya, bagaimana dia dengan bangga menceritakan kepada rekan-rekan kerjanya tentang putri kecilnya. Setiap kata terasa seperti pisau di hati Rahmat. Yusuf bukan hanya angka di daftar gaji. Dia adalah seorang ayah, seorang pemimpi, seorang pria yang layak dikenang. Bu Rahma, kata Rahmat di akhir makan, saya ingin melakukan hal yang benar, tapi saya butuh bantuan untuk mengetahui apa itu. Hal yang benar selalu dimulai dengan kebenaran, jawabnya. Kebenaran apa? Kebenaran tentang apa yang sebenarnya terjadi pada Yusuf. Kebenaran tentang mengapa pabrik ditutup. Kebenaran tentang semua yang telah Bapak sembunyikan. Rahmat tahu dia benar. Selama bertahun-tahun, dia menerima versi pengacaranya tentang kecelakaan itu tanpa bertanya. Dia membiarkan mereka menangani semuanya untuk meminimalkan konsekuensi hukum, tapi sekarang dia perlu tahu kebenaran yang sesungguhnya. Saya akan mencari tahu, janjinya, dan saya akan memperbaiki apa yang masih bisa diperbaiki. Ketika Rahmat meninggalkan rumah Rahma malam itu, dia memiliki misi yang jelas. Pertama, dia akan meninjau semua dokumen tentang kecelakaan Yusuf. Kedua, dia akan menemukan cara untuk menyelamatkan pabrik di Kampung Harapan tanpa memberhentikan siapapun. Ketiga, dia akan mencoba berhubungan kembali dengan putrinya sendiri. Ini tidak akan mudah. Setiap tugas ini tampak mustahil, tapi sesuatu di dalam dirinya telah berubah. Untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, Rahmat memiliki tujuan yang melampaui keuntungan. Keesokan paginya, dia tiba di kantor dengan tekad bulat. Dia memanggil Budi dan direktur lainnya untuk rapat darurat. Saya ingin semua berkas tentang kecelakaan tahun 2008 di Wijaya Logam Perkasa, katanya. Pak Rahmat, kenapa mengungkit ini sekarang? Tanya Budi. Karena saya perlu tahu kebenarannya. Kebenaran? Pak, kasus itu sudah ditutup bertahun-tahun lalu. Pengacara kita sudah menangani semuanya. Saya ingin melihat laporan aslinya. Saya ingin berbicara dengan para saksi. Saya ingin tahu persis apa yang terjadi. Budi tampak gugup. Pak, membuka kembali ini sekarang bisa menimbulkan masalah hukum yang. Budi, Rahmat menyela, kamu sudah bekerja untuk saya selama 15 tahun. Selama waktu itu, pernahkah saya membuat keputusan yang merugikan perusahaan? Tidak, Pak. Kalau begitu percayalah pada saya sekarang. Bawakan saya berkas-berkasnya. Sepanjang hari, Rahmat meninjau dokumen, laporan,
dan kesaksian. Apa yang dia temukan membuatnya mual secara fisik. Kecelakaan Yusuf disebabkan oleh peralatan rusak yang perusahaan tahu perlu perawatan selama berbulan-bulan. Untuk menghemat uang, perbaikan ditunda tanpa batas waktu. Lebih buruk lagi, ada 3 saksi yang mengkonfirmasi bahwa Yusuf telah mengikuti semua prosedur keselamatan. Para pengacara telah menekan mereka untuk mengubah pernyataan mereka, mengancam akan memecat mereka jika tidak bekerja sama. Pabrik tidak ditutup karena masalah keuangan. Pabrik ditutup karena lebih murah menutup semuanya dan memberhentikan semua orang daripada bertanggung jawab atas kecelakaan dan menerapkan langkah-langkah keselamatan yang diperlukan. Rahmat menghabiskan seluruh malam membaca dan membaca ulang dokumen-dokumen itu. Dengan setiap halaman, rasa bersalahnya bertambah. Dia telah secara membabi buta mempercayai pengacara dan direktur, tidak pernah mempertanyakan apakah yang mereka lakukan itu benar. Keesokan harinya, dia kembali ke alun-alun untuk menemukan Iman. Gadis itu ada di sana seperti biasa dengan senyum manisnya dan kaleng aluminiumnya. "Hai, Pak Rahmat. Bapak terlihat lelah." "Memang. Saya menghabiskan malam memikirkan bagaimana memperbaiki sesuatu yang sangat penting." "Apakah Bapak sudah menemukan caranya?" "Sepertinya sudah. Tapi ini akan rumit." "Hal-hal penting memang selalu begitu," katanya, jelas mengulangi sesuatu yang pernah dia dengar dari neneknya. "Iman, saya punya pertanyaan untukmu. Kalau kamu bisa meminta apa saja dari saya, apa yang kamu minta?" Gadis itu berpikir sejenak. "Supaya nenek saya sembuh. Bagaimana kalau saya bisa mewujudkannya? Bagaimana caranya?" "Dengan membawanya ke dokter yang lebih baik, membeli obat yang dia butuhkan, mengatur operasi jika perlu." Mata Iman dipenuhi air mata. "Sungguh. Sungguh. Tapi ada satu syarat." "Apa?" "Kamu harus membiarkan saya melakukannya. Nenekmu memiliki harga diri. Dia mungkin tidak mau menerima bantuan dari saya. Saya akan bicara dengannya. Dan ada satu hal lagi yang ingin saya lakukan." "Apa?" "Saya ingin membuka kembali pabrik tempat ayahmu bekerja. Saya ingin memberikan pekerjaan kembali kepada semua keluarga yang kehilangannya ketika saya menutupnya. Dan saya ingin melakukannya dengan cara yang benar, dengan keselamatan dan martabat." Iman diam cukup lama, memproses informasi itu. "Ayah saya pasti akan senang." Akhirnya dia berkata, "Bagaimana kamu tahu?" "Karena ayah selalu bilang pekerjaan adalah yang memberikan martabat kepada seseorang, dan ketika seseorang bekerja dengan jujur, dia sedang memuliakan Tuhan." Rahmat harus berhenti sejenak untuk menenangkan diri. Bagaimana anak ini selalu tahu persis apa yang perlu dia dengar? "Iman, maukah kamu membantuku dengan sesuatu?" "Tentu saja. Saya ingin kamu mengajariku bagaimana berdoa." "Apa maksud Bapak?" "Kamu selalu mendoakan saya, tapi saya ingin belajar berdoa sendiri. Saya pikir saya akan membutuhkannya di hari-hari mendatang." Iman tersenyum, senang bisa membantu dengan cara yang berbeda. "Mudah saja. Bapak tinggal berbicara kepada Tuhan seperti dia adalah teman. Ceritakan apa yang Bapak rasakan. Minta tolong untuk hal-hal yang sulit dan berterima kasih untuk hal-hal yang baik. Dan bagaimana kalau saya tidak tahu harus berkata apa? Kalau begitu Bapak bilang saja begini, 'Tuhan, saya tidak tahu harus berkata apa, tapi Engkau tahu apa yang ada di hati saya.' Itu saja." Itu terlalu sederhana untuk menjadi kenyataan, tapi sesuatu di dalam Rahmat memberitahunya bahwa gadis itu benar. Sore itu, alih-alih pergi ke kantor, Rahmat langsung pulang, bukan ke rumah mewah tempat dia tinggal sendirian selama 5 tahun, tapi ke apartemen tempat Lestari, mantan istrinya, dan Sari, putrinya, tinggal. Dia memencet bel dengan jantung berdebar. Dia tidak merencanakan kunjungan ini, tidak menelepon dulu. Dia hanya muncul berharap Lestari tidak membanting pintu di depan wajahnya. "Rahmat." Lestari tampak benar-benar terkejut melihatnya. "Apa yang kamu lakukan di sini?" "Saya perlu bicara denganmu. Dan dengan Sari." "Sari sedang mengerjakan PR." "Tolong, Lestari, ini penting." Lestari ragu, lalu membuka pintu sepenuhnya. "Masuklah." Rumah itu persis seperti yang Rahmat ingat. Nyaman,
penuh tanaman dan foto-foto keluarga. Foto-foto yang tidak lagi menyertakan dirinya. Dia perhatikan dengan sedih. Sari, Lestari memanggil. Ayahmu ada di sini. Seorang gadis berusia 13 tahun muncul di ruang tamu. Ini pertama kalinya Rahmat melihatnya secara langsung dalam berbulan-bulan, dan dia sudah tumbuh besar. Dia bukan lagi gadis kecil yang dia tinggalkan ketika pergi dalam perjalanan bisnis. "Hai, ayah," kata Sari, tapi nadanya dingin, jauh. "Hai, Sari, kamu terlihat cantik." "Terima kasih." Keheningan canggung berlangsung sampai Lestari bertanya, "Rahmat, apa maumu?" "Saya ingin minta maaf kepada kalian berdua. Minta maaf karena menjadi ayah yang tidak hadir, suami yang tidak hadir, karena selalu mengutamakan pekerjaan di atas keluarga." Lestari dan Sari bertukar pandangan terkejut. Ini bukan hal yang mereka harapkan dari Rahmat. "Dan kenapa sekarang?" tanya Lestari. "Karena saya bertemu seorang gadis yang membuat saya sadar betapa banyak yang telah saya kehilangan. Dia berusia 8 tahun dan merawat neneknya yang sakit sendirian. Dia bekerja di jalanan untuk membeli obat. Dan namun ketika dia melihat saya sedih, dia menawarkan untuk mendoakan saya." "Dan apa hubungannya dengan kami?" tanya Sari, masih curiga. "Hubungannya adalah saya sadar bahwa saya punya putri yang hampir tidak saya kenal. Saya sadar saya menghabiskan 13 tahun hidupmu fokus membangun kerajaan bisnis, tapi lupa membangun hubungan denganmu." Air mata mulai terbentuk di mata Sari. "Ayah, kenapa ayah tidak pernah punya waktu untukku?" "Karena saya pikir bekerja keras adalah cara saya menunjukkan cinta. Saya pikir memberi uang dan hadiah mahal lebih penting daripada memberikan perhatian dan waktu." "Kami tidak menginginkan uang," kata Lestari, suaranya gemetar. "Kami menginginkan kamu." Pendengar yang budiman, jika kamu menikmati cerita ini, luangkan waktu sejenak untuk menyukai video dan terutama berlangganan channel ini. Ini sangat membantu kami yang baru memulai. Sekarang, mari kita lanjutkan. "Saya tahu itu sekarang," jawab Rahmat. "Dan saya tahu mungkin sudah terlambat untuk memperbaiki semuanya. Tapi saya ingin mencoba." "Bagaimana caranya?" "Saya belum tahu. Tapi saya ingin memulai dengan bertanya, maukah kalian memberiku kesempatan lagi?" Sari menatap ibunya, lalu ayahnya. "Ayah, apakah ayah benar-benar akan berubah? Atau ayah akan berjanji berubah lalu kembali seperti dulu?" "Sari, saya berjanji saya akan berusaha. Tapi saya butuh bantuan. Saya butuh kalian untuk mengajariku bagaimana menjadi keluarga." "Bagaimana dengan pekerjaan?" "Pekerjaan harus belajar hidup bersama keluarga, bukan sebaliknya." Lestari sekarang menangis. "Rahmat, kamu telah menyakiti kami sangat dalam. Tidak akan mudah untuk mempercayaimu lagi." "Saya tahu, tapi bisakah kita mencoba? Sedikit demi sedikit." "Bagaimana caranya? Bagaimana kalau saya mulai dengan datang makan malam seminggu sekali? Tidak ada pembicaraan tentang pekerjaan, hanya untuk menghabiskan waktu bersama kalian berdua." Sari mengejutkan semua orang dengan berdiri dan memeluk ayahnya. "Aku kangen ayah. Ayah juga kangen kamu, sayang. Lebih dari yang kamu tahu." Ketika Rahmat meninggalkan rumah Lestari malam itu, dia tidak hanya memiliki janji makan malam mingguan, tetapi juga harapan bahwa mungkin saja, dia bisa mendapatkan kembali kepercayaan keluarganya. Ini akan menjadi proses yang panjang dan sulit. Tapi untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, dia bersedia memprioritaskan orang di atas bisnis. Keesokan harinya, Rahmat tiba di kantor dengan energi yang berbeda. Dia memanggil rapat dengan semua direktur dan eksekutif puncak perusahaan. "Saya punya keputusan untuk diumumkan," dia memulai. "Kita akan membuka kembali Wijaya Logam Perkasa di Kampung Harapan." "Pak Rahmat," kata Budi, "kita sudah membahas ini kemarin. Angkanya tidak masuk akal." "Kalau begitu kita akan membuat angkanya masuk akal." "Bagaimana caranya?" "Pertama, saya akan menggunakan tabungan pribadi saya untuk memodernisasi pabrik sepenuhnya. Peralatan baru, sistem keselamatan tercanggih, pelatihan yang layak untuk semua karyawan. Itu akan memakan biaya miliaran." "Saya tahu." "Kedua, kita akan mempekerjakan kembali semua karyawan yang diberhentikan ketika kita menutup pabrik,
dimulai dengan keluarga-keluarga dalam situasi paling sulit. Pak, itu tidak layak secara ekonomi. Budi, biarkan saya bertanya. Apa tujuan sebuah perusahaan? Untuk menghasilkan keuntungan bagi pemegang saham. Salah. Tujuan sebuah perusahaan adalah menciptakan nilai bagi masyarakat. Keuntungan adalah konsekuensi, bukan tujuan utama. Para direktur bertukar pandangan khawatir. Beberapa mulai bertanya-tanya, apakah Rahmat tidak mengalami semacam gangguan saraf. Pak Rahmat, kata Marlina, Direktur SDM. Dengan segala hormat, Bapak berbicara tentang hal-hal yang bertentangan dengan semua yang telah kita bangun di sini. Marlina, apa yang telah kita bangun di sini adalah perusahaan yang membuat keputusan hanya berdasarkan angka tanpa mempertimbangkan dampak kemanusiaan. Itu berakhir hari ini. Dan bagaimana kalau pemegang saham tidak setuju? Kalau begitu mereka bisa menjual saham mereka. Saya akan membelinya kembali. Pak, Bapak tidak punya uang untuk membeli semua saham. Kalau begitu saya akan menjual rumah saya, mobil-mobil saya, aset pribadi saya. Tapi saya akan melakukan ini dengan cara yang benar. Budi mencoba sekali lagi. Pak Rahmat, saya sudah bekerja dengan Bapak selama 15 tahun. Saya tidak pernah melihat Bapak membuat keputusan emosional. Apa yang terjadi? Yang terjadi adalah saya bertemu anak berusia 8 tahun yang bekerja di jalanan untuk membeli obat neneknya yang sakit, dan saya menemukan bahwa situasinya adalah kesalahan saya. Bagaimana bisa? Ayahnya meninggal dalam kecelakaan di pabrik kita karena kita menghemat biaya perawatan peralatan. Kita menutup pabrik untuk menghindari pembayaran kompensasi. Kita menghancurkan ratusan keluarga untuk melindungi aset kita. Keheningan di ruangan itu tegang. Beberapa direktur terlihat tidak nyaman, yang lain tampak benar-benar terkejut. Pak, kata Chandra, direktur operasional, keputusan itu dibuat berdasarkan nasihat hukum. Kita tidak melakukan sesuatu yang ilegal. Chandra, ada perbedaan antara legal dan benar. Dan apa yang kita lakukan mungkin legal, tapi itu tidak benar. Dan apa yang Bapak rencanakan? Membayar kompensasi kepada semua keluarga yang terkena dampak. Saya berencana melakukan lebih dari itu. Saya berencana memberikan pekerjaan kembali kepada semua orang. Saya berencana membuat dana kesehatan untuk mantan karyawan. Saya berencana mengubah perusahaan kita menjadi contoh bagaimana berbisnis dengan kesadaran sosial. Pak Rahmat, kata Budi, mencoba tetap tenang. Bapak berbicara tentang perubahan yang bisa membangkrutkan perusahaan. Budi, perusahaan sudah bangkrut. Bukan secara finansial, tapi secara moral. Dan perusahaan tanpa moral adalah perusahaan yang tidak layak untuk ada. Apa yang Bapak ingin kami lakukan? Saya ingin kalian membantu saya merencanakan transisi ini. Saya ingin jadwal untuk membuka kembali pabrik dalam 3 bulan. Saya ingin daftar semua mantan karyawan dan situasi mereka saat ini. Dan saya ingin anggaran terperinci tentang berapa biaya untuk melakukan ini dengan benar. Dan bagaimana kalau kami menemukan ini benar-benar tidak mungkin secara finansial? Kalau begitu kita akan menemukan cara untuk membuatnya mungkin. Mungkin kita tidak bisa melakukan semuanya sekaligus, tapi kita akan melakukannya langkah demi langkah dengan cara yang benar. Rapat berakhir dengan suasana tegang, tapi Rahmat bertekad bulat. Beberapa direktur jelas tidak senang dengan perubahan arah ini, tapi yang lain tampak tertarik dengan kemungkinan melakukan sesuatu yang lebih bermakna daripada sekadar mengejar keuntungan. Sore itu, Rahmat kembali ke alun-alun untuk memberitahu Iman tentang keputusannya. Gadis itu mendengarkan dengan penuh perhatian, mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang menunjukkan kedewasaan luar biasa untuk usianya. Pak Rahmat, apakah rekan kerja Bapak marah pada Bapak? Beberapa marah. Mereka pikir saya membuat pilihan yang salah. Dan apakah Bapak pikir begitu? Tidak. Untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, saya pikir saya membuat pilihan yang benar. Kalau begitu tidak masalah kalau mereka marah. Yang penting adalah melakukan apa yang benar. Bagaimana kamu bisa begitu bijaksana, Iman? Nenek saya selalu bilang, ketika kita menderita, kita bisa belajar atau menjadi pahit. Saya memilih untuk belajar. Dan apa yang sudah kamu pelajari? Bahwa miskin di kantong tidak sama dengan miskin di hati.
bahwa ketika seseorang kesulitan, kita harus membantu meskipun kita juga kesulitan, dan bahwa Tuhan selalu mengirim seseorang untuk membantu kita di saat yang tepat. Apakah menurutmu Tuhan mengirimku kepadamu? Saya pikir Tuhan mengirim kita berdua kepada Bapa. Jawaban Iman membuat Rahmat memikirkan ulang seluruh situasi. Mungkin dia bukan hanya orang kaya yang mencoba meredakan rasa bersalahnya. Mungkin pertemuan itu benar-benar sesuatu yang lebih besar, kesempatan untuk penebusan yang tidak boleh dia sia-siakan. Malam itu, Rahmat melakukan sesuatu yang tidak pernah dia lakukan selama puluhan tahun. Dia berlutut di samping tempat tidurnya dan mencoba berdoa. Tuhan, dia memulai, merasa aneh berbicara sendirian. Saya tidak benar-benar tahu bagaimana melakukan ini. Sudah lama sejak saya berbicara dengan MU. Jujur, saya rasa saya tidak pernah benar-benar melakukannya. Dia berhenti sejenak, merasa bodoh, tapi kemudian teringat kata-kata Iman tentang berbicara kepada Tuhan seperti seorang teman. Saya sudah banyak berbuat salah dalam hidup saya. Menyakiti orang, membuat pilihan buruk, mengutamakan hal-hal yang salah. Sekarang saya ingin mencoba memperbaiki segalanya, tapi saya tidak tahu apakah ini akan berhasil. Saya butuh pertolongan. Saya butuh hikmat untuk membuat pilihan yang benar mulai sekarang. Dia terdiam sejenak, lalu menambahkan, dan terima kasih telah menempatkan Iman dan Rahma di jalan saya. Saya tidak pantas mendapat kebaikan mereka, tapi mereka tetap membantu saya. Sekarang giliran saya untuk membantu. Ketika selesai berdoa, Rahmat merasa berbeda. Ini bukan transformasi ajaib, tapi ada kedamaian di dalam dirinya yang tidak dia rasakan selama bertahun-tahun. Beberapa hari berikutnya sangat sibuk. Rahmat bekerja siang dan malam untuk membuat pembukaan kembali pabrik menjadi mungkin. Dia mengunjungi bank-bank untuk pendanaan tambahan, bernegosiasi dengan pemasok untuk peralatan yang lebih murah, dan bahkan mempertimbangkan untuk menjual beberapa properti pribadinya. Pada saat yang sama, dia mulai menyelidiki situasi setiap mantan karyawan. Banyak yang sudah menganggur selama bertahun-tahun. Yang lain sudah menemukan pekerjaan tapi penghasilannya jauh lebih sedikit. Beberapa telah pindah ke kota lain mencari kesempatan. Seminggu setelah pertama kali bertemu Iman, Rahmat kembali ke rumah Rahma dengan sebuah tawaran. Bu Rahma, saya ingin membawa ibu untuk menemui dokter jantung spesialis. Pak Rahmat, saya sudah bilang. Tolong biarkan saya menjelaskan. Ini bukan sedekah. Ini adalah hutang yang saya tanggung kepada keluarga ibu. Hutang apa? Rahmat menarik napas dalam-dalam dan menceritakan semua yang dia temukan tentang kecelakaan Yusuf. Dia berbicara tentang perawatan yang ditunda, saksi-saksi yang ditekan, alasan sebenarnya mengapa pabrik ditutup. Rahma mendengarkan dalam diam, air mata mengalir di wajahnya. Jadi Yusuf saya tidak bersalah. Akhirnya dia berkata, tidak, kesalahannya sepenuhnya milik kami, dan saya berniat untuk bertanggung jawab. Bagaimana caranya? Pertama, dengan memastikan ibu mendapat perawatan medis yang ibu butuhkan. Kedua, dengan membayar kompensasi yang seharusnya ibu terima bertahun-tahun lalu. Dan ketiga, memberikan pekerjaan kembali kepada semua keluarga yang dirugikan. Bu Rahmat terdiam cukup lama. Pak Rahmat, boleh saya bertanya sesuatu? Tentu saja. Kenapa sekarang? Kenapa setelah bertahun-tahun? Karena saya menemukan Iman. Karena dia mengingatkan saya bahwa ada sesuatu yang lebih penting dari uang. Karena saya sadar saya telah menghabiskan seluruh hidup saya membangun kerajaan tapi kehilangan jiwa saya. Dan apa yang Bapak harapkan dari kami sebagai balasannya? Tidak ada. Hanya biarkan saya mencoba memperbaiki apa yang rusak. Iman, yang mendengarkan seluruh percakapan, mendekati Rahmat. Nenek, dia mengatakan yang sebenarnya. Saya merasakannya di hati saya. Bagaimana kamu tahu? Karena ketika dia berdoa bersama saya merasa seperti Tuhan mendengarkan. Dan Tuhan tidak mendengarkan doa orang yang berbohong. Bu Rahma menatap cucunya, lalu menatap Rahmat. Baiklah, tapi dengan satu syarat. Apa? Saya akan menerima bantuan Bapak, tapi saya ingin bekerja untuk itu. Saya tidak mau gratis. Bu Rahma, ibu sakit. Saya sakit di jantung, bukan di tangan. Saya bisa menjahit.
Saya bisa memasak. Saya bisa merawat anak-anak. Saya ingin pekerjaan yang nyata. Rahmat tersenyum. Martabat keluarga itu luar biasa. Kalau begitu kita sepakat. Ibu akan bekerja di tempat penitipan anak perusahaan kami, merawat anak-anak karyawan. Bapak punya tempat penitipan anak. Akan ada. Itu salah satu perubahan yang saya rencanakan. 2 minggu kemudian, Bu Rahma berada di ruang praktik salah satu dokter jantung terbaik di kota. Diagnosisnya lebih baik dari yang mereka harapkan. Dia membutuhkan operasi, tapi tidak fatal. Dengan perawatan yang tepat, dia bisa hidup bertahun-tahun lagi. Dokter, Rahmat bertanya, berapa lama dia akan bertahan kalau tidak menjalani operasi? Sulit untuk dikatakan. Mungkin beberapa bulan, mungkin setahun. Dan dengan operasi. Dengan operasi dan perawatan lanjutan yang tepat, dia bisa hidup 10 atau 15 tahun lagi tanpa masalah. Iman telah memegang tangan neneknya sepanjang waktu. Ketika dokter meninggalkan ruangan, dia mulai menangis. "Kenapa kamu menangis?" tanya Rahmat. "Dokter bilang nenekmu akan baik-baik saja." "Saya menangis karena bahagia," jawabnya. "Karena sekarang saya tahu saya akan tumbuh besar dengan nenek di sisi saya." Bu Rahma juga menangis, tapi mencoba menahannya. "Pak Rahmat, bagaimana saya bisa berterima kasih untuk semua ini?" "Bu Rahma, saya yang seharusnya berterima kasih kepada Ibu. Ibu dan Iman mengembalikan sesuatu yang saya pikir sudah hilang selamanya." "Apa?" "Kemampuan untuk merasakan. Selama bertahun-tahun, saya membuat keputusan seperti mesin. Kalian mengingatkan saya bahwa saya manusia." Operasi Bu Rahma dijadwalkan bulan berikutnya. Sementara itu, Rahmat terus bekerja untuk membuka kembali pabrik. Ini tidak mudah. Beberapa investor mundur ketika mendengar tentang perubahan yang direncanakan. Beberapa manajer mengundurkan diri, mengatakan mereka tidak setuju dengan filosofi baru perusahaan. Tapi ada kejutan positif juga. Beberapa mantan karyawan yang mendengar tentang pembukaan kembali menawarkan diri untuk kembali meskipun itu berarti penghasilan lebih sedikit dari pekerjaan mereka saat ini. Pemasok menawarkan syarat pembayaran khusus. Bahkan beberapa pesaing secara publik memuji inisiatif ini. Media mulai memperhatikan. Koran dan majalah menjalankan cerita tentang transformasi pengusaha Rahmat Wijaya. Beberapa skeptis menyarankan ini hanya trik pemasaran. Yang lain melihatnya sebagai contoh nyata tanggung jawab perusahaan. Sebulan setelah bertemu Iman, Rahmat mengadakan pertemuan pertamanya dengan Sari dalam 5 tahun. Sari meminta untuk berbicara dengannya sendirian tanpa ibunya hadir. "Ayah, boleh aku bertanya sesuatu?" "Tentu saja, sayang." "Kenapa ayah berubah begitu mendadak?" Rahmat menceritakan kepada putrinya seluruh cerita tentang Iman. Dia berbicara tentang doa-doa gadis itu, tentang menemukan bahwa dia bertanggung jawab atas situasi keluarganya, tentang bagaimana itu membuatnya memikirkan ulang seluruh hidupnya. "Apakah ayah benar-benar percaya seorang gadis berusia 8 tahun bisa mengubah hidup orang dewasa?" tanya Sari. "Ayah bukan hanya percaya. Ayah tahu itu bisa terjadi karena itu terjadi pada ayah. Dan ayah tidak akan kembali seperti dulu." "Sari, ayah tidak bisa berjanji ayah akan sempurna mulai sekarang. Ayah akan membuat kesalahan. Ayah akan menghadapi kesulitan. Tapi ayah berjanji tidak akan pernah mengutamakan uang di atas keluarga lagi." "Bagaimana aku bisa percaya itu?" "Kamu tidak bisa. Hanya waktu yang akan membuktikan apakah ayah mengatakan yang sebenarnya. Tapi ayah bisa mulai dengan bertanya sesuatu. Apa satu hal yang paling kamu ingin ayah lakukan bersamamu?" Sari berpikir sejenak. "Aku ingin ayah mengajariku menyetir. Tapi kamu baru 13 tahun. Aku ingin ayah berjanji bahwa ketika aku berumur 17 tahun, ayah akan mengajariku." "Ayah berjanji. Dan ayah tidak akan menyuruh sopir untuk melakukannya. Ayah akan mengajarimu sendiri." "Sungguh. Sungguh. Dan ada satu hal lagi yang ingin ayah lakukan." "Apa?" "Ayah ingin kamu bertemu Iman, gadis yang mengubah hidupku." "Ya. Aku pikir kalian berdua akan saling menyukai." Keesokan harinya, Rahmat membawa Sari untuk bertemu Iman di taman.
Kedua gadis itu hampir seusia, tapi berasal dari dunia yang sangat berbeda. Rahmat gugup, tidak yakin bagaimana reaksi mereka satu sama lain. Iman, ini putriku, Sari. Hai, kata Sari, sedikit malu. Hai, jawab Iman, mengamati gadis berpakaian rapi di depannya. Kamu mirip ayahmu. Semua orang bilang begitu. Itu hal yang bagus. Ayahmu orang yang sangat baik. Sari tampak terkejut. Baik, ayahku. Iya, kenapa? Dia tidak baik padamu. Dia tidak pernah punya banyak waktu untukku. Oh, kata Iman, seolah-olah dia memahami dengan sempurna. Kadang-kadang orang dewasa tersesat mencoba mengurus uang dan lupa mengurus orang-orang penting. Persis seperti itu, kata Sari. Tapi dia sedang mencoba berubah, kan? Aku bisa lihat di matanya bahwa dia ingin menjadi ayah yang lebih baik. Rahmat mendengarkan percakapan itu dengan hati yang berat. Melihat kedua gadisnya berbicara itu indah sekaligus menyakitkan. Indah karena mereka terhubung. Menyakitkan karena dia menyadari betapa banyak masa kecil Sari yang telah dia lewatkan. Iman, kata Sari, ayahku bilang kamu merawat nenekmu sendirian. Tidak sendirian. Tuhan membantu saya. Dan sekarang ayahmu juga membantu. Apakah kamu tidak marah harus bekerja alih-alih bermain? Kadang-kadang saya merasa sedih, tapi nenek saya selalu bilang Tuhan hanya memberikan setiap orang beban yang bisa mereka pikul, dan ketika kita memikul sesuatu yang berat, kita tumbuh lebih kuat. Kamu sangat bijaksana untuk usiamu. Nenek saya yang mengajari saya. Nenek bilang kalau kita tidak punya banyak uang, kita harus punya banyak kebijaksanaan. Kedua gadis itu berbicara lebih dari 1 jam. Sari mengajukan banyak pertanyaan tentang kehidupan Iman. Dan Iman menjawab semuanya dengan kejujuran dan kesederhanaan yang mengesankan Putri Rahmat. Ayah, kata Sari dalam perjalanan pulang, bisakah aku membantu Iman entah bagaimana? Bagaimana? Bisakah aku memberikannya mainan dan pakaianku yang tidak kupakai lagi? Tentu saja. Tapi ingat, dia punya harga diri. Kita harus menawarkannya dengan cara yang tidak membuatnya merasa malu. Bagaimana caranya? Bagaimana kalau kamu bilang kamu sedang membersihkan kamarmu dan ingin dia memiliki barang-barang yang tidak kamu pakai lagi? Ide bagus. Malam itu, Sari menghabiskan berjam-jam memilah mainan, pakaian, dan buku untuk diberikan kepada Iman. Rahmat mengawasinya, bangga melihat putrinya mewarisi hati yang murah hati meskipun dia tidak hadir. 3 hari kemudian adalah hari operasi Bu Rahma. Rahmat bersikeras menemani Iman ke rumah sakit. Gadis itu gugup, mencoba tetap kuat, tapi jelas khawatir. Bagaimana kalau ada yang salah? Tanyanya saat mereka menunggu di lobi. Tidak akan, jawab Rahmat. Dokter Wiranto adalah salah satu dokter jantung terbaik di negeri ini. Tapi bagaimana kalau itu terjadi? Iman, kamu mengajariku berdoa. Bagaimana kalau kita berdoa bersama untuk nenekmu? Iman tersenyum untuk pertama kalinya hari itu. Ide bagus. Tepat di sana, di ruang tunggu rumah sakit, Rahmat dan Iman bergandengan tangan dan berdoa bersama. Beberapa orang melirik ke arah mereka, yang lain tersenyum, tapi mereka tidak peduli. Bapa di surga, Iman memulai. Tolong jaga nenek saya selama operasi. Berikan para dokter hikmat dan berikan nenek kekuatan. Dan terima kasih telah mengirim Pak Rahmat untuk membantu kami. Tuhan, Rahmat melanjutkan, terima kasih untuk gadis istimewa ini yang telah mengajariku begitu banyak. Lindungi Bu Rahma dan bantu dia pulih, agar dia bisa merawat Iman selama bertahun-tahun lagi. Operasi berlangsung 4 jam. Ketika dokter akhirnya muncul di ruang tunggu, Iman berlari ke arahnya. Dokter, bagaimana nenek saya? Semuanya baik-baik saja. Nak, operasinya sukses. Nenekmu akan tinggal di rumah sakit beberapa hari untuk pulih, tapi dia akan segera pulang. Iman menangis terseduh-seduh karena lega. Rahmat mengangkatnya, dan gadis itu memeluknya seolah-olah dia adalah ayahnya. Terima kasih, Pak Rahmat. Terima kasih telah menyelamatkan nenek saya. Kamulah yang menyelamatkan saya. Iman, kamu dan Bu Rahma yang menyelamatkan saya. Seminggu kemudian, Bu Rahma dipulangkan dari rumah sakit. Rahmat telah menyiapkan kejutan.
Dia telah merenovasi total rumah kecil mereka di Kampung Harapan. Furnitur baru, peralatan rumah tangga baru, cat baru, kamar mandi yang dirombak, dan bahkan taman kecil di depan. Ketika Bu Rahma dan Iman tiba di rumah, mereka terdiam tanpa kata-kata. "Pak Rahmat, ini terlalu indah," kata Bu Rahma, air mata di matanya. "Ibu pantas mendapatkan ini dan lebih banyak lagi. Tapi ini pasti menghabiskan banyak uang." "Bu Rahma, tahukah ibu berapa harga kekayaan? Kekayaan menghabiskan seumur hidup bekerja dan melupakan orang-orang penting. Dan kalian membantu saya berhenti membuang-buang waktu." Iman berlari ke seluruh rumah, menjelajahi setiap sudut. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, dia memiliki kamar sendiri dengan tempat tidur sungguhan, lemari pakaian, dan bahkan meja belajar kecil. "Pak Rahmat," dia memanggil dari kamarnya. "Bahkan ada buku-buku di sini. Itu untukmu belajar dan menjadi apapun yang kamu inginkan ketika dewasa nanti." "Saya ingin jadi dokter, untuk merawat orang-orang sakit seperti mereka merawat nenek saya." "Kalau begitu kamu akan jadi dokter. Saya berjanji akan membantu dengan pendidikanmu." 2 bulan setelah bertemu Iman, Rahmat akhirnya berhasil membuka kembali pabrik di Kampung Harapan. Itu adalah perayaan yang penuh emosi. Semua keluarga yang kehilangan pekerjaan ketika pabrik ditutup diundang ke upacara pembukaan kembali. Karyawan pertama yang dipekerjakan kembali adalah Johan Chandra, yang pernah bekerja dengan Yusuf dan merupakan sahabatnya. Ketika Johan mengetahui bahwa janda dan putri Yusuf akan hadir di upacara, dia meminta untuk menyampaikan beberapa kata. "Yusuf lebih dari sekadar rekan kerja," katanya, suaranya pecah. "Dia adalah saudara." Dia berbicara tentang gadis kecilnya setiap hari. Dia bilang gadis itu akan menjadi seseorang yang penting dalam hidup, seseorang yang akan membuat perbedaan di dunia. Dan lihat apa yang terjadi. Dia benar-benar membuat perbedaan. Dia mengubah hidup bos kita, menyelamatkan ratusan keluarga, dan membawa harapan kembali ke komunitas kita. Pidato Johan membuat Iman menangis. Rahmat mengangkatnya dan berbisik di telinganya. "Ayahmu pasti sangat bangga padamu." "Bagaimana Bapak tahu?" "Karena saya seorang ayah dan saya tahu bagaimana perasaan seorang ayah ketika putrinya melakukan sesuatu yang baik untuk orang lain." Pabrik baru itu bukan sekadar versi perbaikan dari yang lama. Rahmat telah menerapkan beberapa inovasi sosial, tempat penitipan anak untuk anak-anak karyawan, program perawatan kesehatan, beasiswa untuk anak-anak pekerja, dan bahkan program literasi untuk orang dewasa. Bu Rahma, yang kini sudah sepenuhnya pulih dari operasinya, mulai bekerja di tempat penitipan anak perusahaan. Dalam waktu singkat, dia menjadi karyawan paling dicintai, memperlakukan setiap anak seolah-olah mereka adalah cucu-cucunya sendiri. 3 bulan setelah dibuka kembali, pabrik sudah beroperasi dengan keuntungan. Para investor yang mundur mulai menyesali keputusan mereka. Majalah bisnis menerbitkan artikel tentang model baru perusahaan yang bertanggung jawab secara sosial yang diciptakan oleh Rahmat. Tapi yang paling penting baginya bukanlah liputan media. Itu adalah senyum di wajah Iman ketika bertemu dengannya di alun-alun setiap hari. Itu adalah perbaikan kesehatan Bu Rahma. Itu adalah rekonsiliasi dengan Sari dan Lestari. Itu adalah mengetahui bahwa ratusan keluarga telah mendapatkan kembali pekerjaan dan martabat mereka. Suatu hari, 6 bulan setelah pertemuan pertama mereka, Iman mengajukan pertanyaan kepada Rahmat yang membuatnya terkejut. "Pak Rahmat, apakah Bapak masih merasa sedih kadang-kadang?" "Kadang-kadang, ya." "Kenapa?" "Karena ketika Bapak sedih, saya juga merasa sedih." "Iman, wajar untuk merasa sedih kadang-kadang. Itu bagian dari kehidupan. Saya tahu, tapi saya ingin Bapak lebih bahagia daripada sedih." "Dan menurutmu apa yang akan membuat saya lebih bahagia?" "Memiliki keluarga Bapak kembali. Benar-benar kembali." Pengamatan Iman membuat Rahmat merenung. Dia telah berhubungan kembali dengan Sari dan Lestari, tapi masih ada jarak di antara mereka. Mereka makan malam bersama seminggu sekali, tapi mereka bukan keluarga dalam arti yang sebenarnya. "Iman, boleh saya minta saranmu?" "Tentu saja." "Menurutmu bagaimana saya bisa benar-benar memenangkan kembali keluarga saya?" "Dengan menunjukkan kepada mereka bahwa Bapak sudah berubah. Bukan dengan kata-kata, tapi dengan tindakan." "Bagaimana caranya?"
Bapak sudah menunjukkan bahwa Bapak peduli pada orang lain selain diri sendiri. Sekarang, Bapak perlu menunjukkan kepada mereka bahwa keluarga Bapak adalah hal terpenting bagi Bapak. Dan bagaimana saya melakukannya? Tanyakan kepada mereka apa yang mereka butuhkan dari Bapak. Lalu lakukan apa yang mereka minta. Itu adalah nasihat yang sederhana namun mendalam. Malam itu, Rahmat menelepon Lestari. Lestari, boleh saya bertanya sesuatu? Tentu. Apa yang kamu dan Sari butuhkan dariku? Bukan uang, bukan hadiah. Apa yang kalian benar-benar butuhkan? Lestari terdiam cukup lama. Rahmat, kami perlu tahu bahwa kami adalah prioritas dalam hidupmu. Kami perlu merasa bahwa kamu akan memilih kami di atas bisnis apapun, di atas kesempatan apapun untuk menghasilkan uang. Dan bagaimana saya bisa membuktikan itu? Saya tidak tahu, tapi ketika waktunya tiba, kamu akan tahu. Kesempatan itu datang 2 minggu kemudian. Rahmat menerima tawaran untuk menjual perusahaannya kepada grup internasional. Kesepakatan itu cukup menggiurkan untuk membuatnya pensiun dan hidup nyaman seumur hidupnya. Tapi ada syaratnya. Para pembeli ingin menutup pabrik Kampung Harapan dan memberhentikan semua pekerja. Hanya mempertahankan unit-unit yang paling menguntungkan. Ini persis jenis keputusan yang akan menentukan siapa Rahmat sebenarnya sekarang. Penjualan itu akan menyelesaikan semua masalah keuangannya dan memungkinkannya fokus sepenuhnya pada keluarganya. Tapi itu berarti meninggalkan ratusan keluarga yang bergantung pada pabrik. Rahmat menjadwalkan pertemuan dengan calon pembeli untuk membahas tawaran itu. Tapi pertama, dia pergi berbicara dengan Iman. Iman, jika kamu harus memilih antara membantu keluargamu atau membantu teman-temanmu, mana yang akan kamu pilih? Kenapa saya harus memilih? Tidak bisakah saya membantu keduanya? Bagaimana kalau tidak bisa? Kalau begitu saya akan memilih membantu siapapun yang paling membutuhkannya. Dan bagaimana kamu tahu siapa yang paling membutuhkan? Dengan bertanya kepada Tuhan. Sekali lagi, kesederhanaan iman menusuk ke inti permasalahan. Rahmat menghabiskan malam itu berdoa, meminta hikmat untuk membuat keputusan yang benar. Menjelang pagi, dia mendapat jawabannya. Dia menelepon perwakilan grup internasional itu dan berkata, "Bapak-bapak, saya menghargai tawarannya, tapi saya tidak bisa menerimanya." Pak Rahmat, tawarannya sangat murah hati. Bapak tidak akan mendapat tawaran seperti ini lagi. Ini bukan soal uang. Ini soal tanggung jawab. Saya punya 400 keluarga yang bergantung pada perusahaan saya. Saya tidak bisa meninggalkan mereka. Tapi Pak, keuntungan perusahaan Bapak tidak membenarkan penolakan ini. Bagi saya, itu membenarkan. Keuntungan bukan hanya uang. Ini juga kebaikan yang bisa kita lakukan untuk komunitas. Ketika Rahmat memberitahu Lestari tentang keputusannya, dia terdiam cukup lama. Rahmat, kamu menyerahkan miliaran untuk melindungi pekerjaan karyawanmu. Benar. Kenapa? Karena saya sadar beberapa hal tidak bisa dinilai dengan uang. Martabat orang adalah salah satunya. Kepercayaan keluargaku adalah yang lain. Lestari mulai menangis. Rahmat, saya tidak menyangka ini darimu. Saya juga tidak menyangka dari diri saya sendiri. Tapi saya bertemu seorang gadis yang mengajari saya bahwa melakukan hal yang benar lebih penting daripada melakukan hal yang mudah. Kamu benar-benar sudah berubah. Ya. Saya mencoba berubah setiap hari. Dan kalau perusahaan gagal? Kalau kamu kehilangan segalanya? Kalau begitu saya akan memulai dari awal. Tapi kali ini, saya akan melakukan segalanya dengan benar sejak awal. Lestari mendekat dan untuk pertama kalinya dalam 5 tahun menciumnya. Saya mencintaimu, Rahmat. Saya selalu mencintaimu. Tapi sekarang saya juga bangga padamu. 6 bulan kemudian, Lestari dan Sari pindah kembali ke rumah Rahmat. Membangun kembali kepercayaan dan keintiman tidak mudah. Tapi mereka bertekad untuk mencoba. Iman sangat gembira ketika mendengar keluarga Rahmat bersatu lagi. Dia dan Sari telah menjadi teman dekat. Dan sekarang mereka bisa bertemu lebih sering. Pak Rahmat, kata Iman suatu hari, apakah Bapak ingat apa yang saya doakan untuk Bapak di hari pertama? Saya ingat. Kamu meminta Tuhan memberi saya kedamaian dan agar keluarga saya memaafkan saya.
Dan itu terjadi, kan? Benar. Doamu berhasil. Bukan doa saya. Itu Tuhan. Saya hanya meminta. Iman, boleh saya bertanya sesuatu? Tentu saja. Bagaimana kamu tahu saya membutuhkan doa hari itu? Saya melihat kesedihan di mata Bapak. Kesedihan yang sama seperti yang saya rasakan ketika memikirkan ayah saya. Dan kenapa kamu ingin membantu saya? Karena nenek saya selalu bilang, ketika Tuhan menempatkan seseorang di jalan kita, itu karena kita punya sesuatu untuk diberikan atau sesuatu untuk diterima dari mereka. Dan menurutmu apa yang harus kamu berikan kepadaku? Iman. Makanya nama saya itu. Dan apa yang harus saya berikan kepadamu? Keluarga yang sesungguhnya. Bapak, Sari, Tante Lestari, nenek saya. Sekarang kita semua satu keluarga besar. Setahun setelah bertemu Iman, Rahmat mengadakan pesta di pabrik untuk merayakan ulang tahun pembukaan kembali. Ratusan orang hadir, karyawan, anggota keluarga, pejabat setempat, bahkan beberapa pesaing yang mengagumi apa yang telah dia bangun. Selama pesta, Rahmat naik ke panggung untuk memberikan pidato. Setahun yang lalu, saya adalah pengusaha sukses, tapi pria yang tidak bahagia. Saya punya uang, tapi tidak punya tujuan. Saya punya perusahaan, tapi tidak punya keluarga. Saya sukses dalam bisnis tapi gagal sebagai manusia. Hadirin mendengarkan dalam diam. Lalu seorang gadis berusia 8 tahun bertanya, apakah dia boleh mendoakan saya? Saya menertawakannya. Saya pikir anak miskin tidak punya apa-apa untuk mengajari saya. Tapi saya salah. Dia punya segalanya untuk mengajari saya. Rahmat menatap Iman, yang berada di barisan depan bersama Rahma, Sari, dan Lestari. Iman mengajari saya bahwa kekayaan sejati tidak diukur dengan uang, tapi dengan hubungan. Dia mengajari saya bahwa kesuksesan sejati bukan tentang apa yang kita kumpulkan, tapi apa yang kita kontribusikan. Dia mengajari saya bahwa doa bukan tentang meminta sesuatu dari Tuhan, tapi membuka hati untuk menerima hikmat. Hadirin mulai bertepuk tangan, tapi Rahmat mengangkat tangannya meminta keheningan. Saya ingin berterima kasih kepada semua orang yang memberi saya kesempatan kedua. Para karyawan yang mempercayai saya lagi, keluarga-keluarga yang membiarkan saya menjadi bagian dari hidup mereka, dan terutama keluarga Yusuf yang memaafkan saya dan mengajari saya tentang anugerah. Rahma menangis. Iman tersenyum lebar. Tapi yang paling ingin saya katakan hari ini adalah bahwa perusahaan ini bukan milik saya. Ini milik kita. Ini milik semua orang yang bekerja di sini, setiap keluarga yang bergantung padanya, setiap anak yang bermain di tempat penitipan anak kita. Kita adalah komunitas, bukan sekadar perusahaan. Tepuk tangan itu panjang dan tulus. Tapi momen paling istimewa datang ketika Iman naik ke panggung dan mengambil mikrofon. Saya juga ingin mengatakan sesuatu, katanya dengan suara manis dan jernihnya. Pak Rahmat bilang saya mengajarinya banyak hal, tapi dia juga mengajari saya hal-hal yang sangat penting. Hadirin sepenuhnya terdiam, fokus pada gadis itu. Dia mengajari saya bahwa kadang-kadang Tuhan menggunakan orang kaya untuk membantu orang miskin, dan kadang-kadang dia menggunakan orang miskin untuk membantu orang kaya. Dia mengajari saya bahwa ketika kita memaafkan seseorang, kita juga menjadi bebas. Dan dia mengajari saya bahwa doa yang diucapkan dengan cinta selalu berhasil, bahkan ketika tampaknya tidak akan. Iman menatap Rahmat dengan mata besar dan tulusnya. Terima kasih, Pak Rahmat, karena membiarkan saya menjadi teman Bapak. Terima kasih telah merawat nenek saya. Terima kasih telah memberi semua orang pekerjaan. Dan terima kasih telah mengajari saya bahwa mukjizat terjadi ketika kita percaya. Tidak ada mata yang kering di antara hadirin. Rahmat turun dari panggung dan memeluk Iman, mengangkatnya dari tanah. Terima kasih, guru kecilku. Bisiknya di telinganya. Kapanpun Bapak membutuhkan saya akan mendoakan Bapak, jawabnya. Dan saya akan selalu merawatmu dan Bu Rahma. Janji. Saya tahu, karena sekarang kita keluarga. 2 tahun berlalu. Perusahaan Rahmat menjadi tolok ukur nasional untuk tanggung jawab sosial. Iman, yang sekarang berusia 10 tahun, adalah salah satu siswa terbaik di sekolah swasta tempat Rahmat mendaftarkannya. Rahma kuat dan sehat, menjadi nenek kedua bagi Sari.
Rahmat dan Lestari memperbarui janji pernikahan mereka, kali ini dengan Iman sebagai gadis pembawa bunga. Sari, di usia 17 tahun, memang telah belajar menyetir bersama ayahnya, seperti yang dijanjikan. Tapi mungkin transformasi paling luar biasa adalah di Kampung Harapan sendiri. Dengan pabrik berjalan dan menciptakan lapangan kerja, bisnis-bisnis lain pindah ke daerah itu. Sekolah-sekolah membaik, klinik kesehatan direnovasi, dan jalanan diaspal. Komunitas yang dulunya simbol kemiskinan menjadi contoh pembangunan berkelanjutan. Suatu sore, Rahmat dan Iman duduk di bangku taman yang sama tempat mereka bertemu 2 tahun sebelumnya. Iman sedang mengerjakan PR, dan Rahmat membantunya dengan matematika. "Pak Rahmat," katanya, mendongak dari bukunya. "Apakah Bapak ingat seperti apa Bapak sebelum bertemu saya?" "Saya ingat." "Kenapa?" "Kadang-kadang saya takut Bapak akan kembali seperti dulu." "Kenapa kamu takut?" "Karena saya suka Bapak yang sekarang. Bapak lebih bahagia. Keluarga Bapak lebih bahagia. Dan semua orang yang bekerja dengan Bapak lebih bahagia." "Iman, mau tahu rahasia?" "Apa?" "Saya juga kadang-kadang takut. Takut menjadi egois lagi. Takut membuat pilihan yang salah. Takut mengecewakan orang-orang yang mempercayai saya." "Dan apa yang Bapak lakukan ketika takut?" "Saya berdoa." "Kamu mengajari saya bahwa ketika kita bingung, doa membawa kejelasan." "Dan apakah berhasil?" "Selalu berhasil. Kadang-kadang tidak seperti yang saya harapkan, tapi selalu berhasil." Iman tersenyum dan kembali ke PR-nya. Rahmat mengawasinya dalam diam, masih kagum dengan kebijaksanaan anak yang telah sepenuhnya mengubah hidupnya. "Iman. HM. Terima kasih." "Untuk apa?" "Untuk bertanya apakah kamu boleh mendoakan saya hari itu. Untuk tidak menyerah ketika saya menertawakanmu. Untuk mengajari saya bahwa ada hal-hal yang lebih penting dari uang." "Sama-sama. Tapi Bapak tahu bukan saya yang benar-benar mengubah Bapak, kan?" "Apa maksudmu?" "Saya hanya berdoa. Tuhan yang mengubah hati Bapak. Saya hanya memintanya untuk melakukannya." "Dan menurutmu kenapa dia menjawab doamu?" "Karena saya meminta dengan cinta dan karena Bapak sudah siap untuk berubah." "Kadang-kadang Tuhan menunggu kita siap." "Dan bagaimana kamu tahu saya sudah siap?" "Karena Bapak sedang terluka. Dan ketika kita benar-benar terluka, lebih mudah untuk mendengar Tuhan." Sekali lagi, Iman memberikan jawaban yang langsung menusuk ke inti permasalahan. Rahmat memang perlu menyentuh titik terendah sebelum dia bisa mendongak ke atas. 3 tahun telah berlalu sejak pertemuan pertama mereka. Iman sekarang berusia 11 tahun, seorang remaja awal yang cerdas dan penuh kasih sayang yang terus mengejutkan semua orang dengan kedewasaan dan kebijaksanaannya. Suatu hari, dia tiba di perusahaan Rahmat dengan proposal yang tidak biasa. "Pak Rahmat, boleh saya bicara dengan Bapak?" "Tentu saja, Iman. Ada apa?" "Saya ingin memulai sebuah proyek di sekolah." "Proyek seperti apa?" "Saya ingin mengajari anak-anak seusia saya untuk mendoakan orang-orang yang menderita." "Bagaimana maksudmu?" "Seperti yang saya lakukan dengan Bapak. Saya ingin mereka belajar bahwa ketika kita melihat seseorang sedih, kita bisa membantu dengan berdoa." "Menurutmu anak-anak lain akan tertarik?" "Saya pikir iya, karena setiap orang punya seseorang dalam keluarganya yang sedang mengalami masa sulit. Kalau setiap anak mendoakan orang yang berbeda, kita bisa membantu banyak orang." Rahmat terkesan dengan ide itu. "Dan bagaimana rencanamu untuk melakukan ini?" "Saya bisa memberikan presentasi ke kelas-kelas, menceritakan kisah kita, menjelaskan bagaimana doa mengubah hidup Bapak dan bagaimana doa bisa mengubah hidup orang lain juga." "Iman, kamu yakin ingin berbagi cerita kita dengan semua orang?" "Kenapa tidak? Karena ini sangat pribadi. Tapi ini cerita yang indah, dan cerita indah perlu diceritakan agar orang lain juga bisa memiliki cerita indah." Logika Iman tidak terbantahkan. Rahmat setuju untuk membantunya dengan proyek itu. Presentasi Iman di sekolah sukses besar. Dia menceritakan kisah pengusaha sedih yang bertemu seorang gadis di alun-alun. Bagaimana doa mengubah hidup mereka berdua dan bagaimana itu mengarah pada transformasi seluruh komunitas. Anak-anak terpesona.
Banyak yang secara sukarela bergabung dengan proyek doa. Segera ada kelompok 30 anak yang bertemu seminggu sekali untuk mendoakan orang-orang yang menghadapi kesulitan. Proyek itu menarik perhatian media. Koran dan acara TV menayangkan cerita tentang anak-anak yang mendoakan orang asing. Psikolog dan pendidik memuji inisiatif itu, mengatakan bahwa ini menumbuhkan empati dan tanggung jawab sosial pada anak-anak. Tapi yang paling penting bagi Iman bukanlah perhatian media. Itu adalah melihat anak-anak lain belajar pentingnya peduli pada orang lain. Pak Rahmat, katanya suatu hari, apakah Bapak pikir cerita kita bisa membantu orang lain? Saya yakin bisa. Kenapa? Karena kalau cerita kita membantu lebih banyak orang berubah, maka semua yang terjadi menjadi lebih berharga lagi. Bagaimana bisa? Ayah saya meninggal supaya saya bisa bertemu Bapak. Bapak sedih supaya saya bisa membantu Bapak. Semua hal buruk yang terjadi pada akhirnya menghasilkan sesuatu yang baik. Perspektif Iman tentang penderitaan membuat Rahmat kagum. Dia telah menemukan tujuan bahkan dalam kehilangan ayahnya dan kesulitan yang dia hadapi. Iman, apakah kamu pernah marah kepada Tuhan karena mengambil ayahmu? Dulu pernah. Waktu saya masih kecil, saya sangat marah. Dan sekarang? Sekarang saya mengerti bahwa kadang-kadang hal buruk terjadi supaya hal baik bisa terjadi kemudian. Kalau ayah saya tidak pergi, saya tidak akan pernah ke alun-alun untuk mengemis. Kalau saya tidak pernah ke alun-alun, saya tidak akan pernah bertemu Bapak. Kalau saya tidak pernah bertemu Bapak, ratusan keluarga tidak akan punya pekerjaan hari ini. Kamu benar-benar percaya semua itu direncanakan? Saya percaya. Bukan direncanakan untuk menjadi buruk, tapi direncanakan untuk diubah menjadi sesuatu yang baik. 4 tahun setelah pertemuan pertama mereka, Rahmat memutuskan untuk menulis buku yang menceritakan seluruh kisah. Dia ingin mendokumentasikan bukan hanya transformasi pribadinya, tapi juga dampak yang bisa dimiliki seorang anak terhadap kehidupan orang dewasa. Iman, katanya, bolehkah saya menulis cerita kita dalam sebuah buku? Tentu saja. Tapi boleh saya minta satu hal? Apa saja? Saya ingin Bapak menulis di buku bahwa siapapun bisa berubah, tidak peduli berapa usianya. Dan bahwa siapapun bisa membantu orang lain berubah, entah mereka kaya atau miskin, dewasa atau anak-anak. Saya akan memasukkan itu. Dan saya ingin Bapak mengatakan bahwa doa bukan sihir. Doa adalah percakapan. Siapapun bisa berbicara dengan Tuhan. Saya akan menambahkan itu juga. Dan yang paling penting, saya ingin Bapak menulis bahwa cinta adalah satu-satunya hal yang benar-benar mengubah orang. Buku itu diterbitkan setahun kemudian dengan judul Gadis yang Mengajariku Berdoa. Buku itu menjadi buku terlaris nasional dan diterjemahkan ke berbagai bahasa. Royalti buku sepenuhnya disumbangkan ke dana pendidikan untuk anak-anak kurang mampu. Iman, yang sekarang berusia 13 tahun, menyelesaikan sekolah dasar dengan nilai tertinggi di kelasnya. Impiannya menjadi dokter semakin dekat untuk menjadi kenyataan. Pak Rahmat, katanya suatu hari, ketika saya lulus dari sekolah kedokteran, saya ingin bekerja di Kampung Harapan. Kenapa? Karena disitulah semuanya dimulai. Saya ingin merawat orang-orang di komunitas kita. Tapi kamu bisa bekerja di rumah sakit besar, menghasilkan banyak uang. Uang bukan hal yang paling penting. Bapak yang mengajari saya itu. Saya yang mengajarimu itu. Bapak mengajari waktu Bapak memilih untuk tidak menjual perusahaan demi melindungi pekerjaan orang-orang. Waktu Bapak menggunakan uang Bapak untuk membantu nenek saya alih-alih membeli barang untuk diri sendiri. Waktu Bapak mengutamakan keluarga di atas bisnis. Rahmat tersenyum. Dia telah menjadi guru tanpa menyadarinya. Dan Iman adalah murid yang luar biasa. 5 tahun telah berlalu sejak pertemuan pertama mereka. Iman sekarang berusia 14 tahun, remaja yang dewasa dan fokus pada tujuannya. Pabrik berkembang pesat, mempekerjakan lebih dari 500 orang. Kampung Harapan telah bertransformasi menjadi lingkungan teladan dengan infrastruktur dan kualitas hidup yang sangat baik. Rahma, yang sekarang berusia 75 tahun, kuat dan sehat, sosok yang dihormati di komunitas. Sari, 18 tahun, telah memulai kuliah psikologi, terinspirasi oleh transformasi yang dia saksikan di rumah. Rahmat dan Lestari lebih dekat dari sebelumnya,
setelah memperbarui bukan hanya janji pernikahan mereka, tapi juga cinta dan kebersamaan yang mereka hilangkan selama tahun-tahun sulit. Suatu hari, Iman mendekati Rahmat dengan ide khusus. "Pak Rahmat, sebentar lagi ulang tahun kelima pertemuan pertama kita." "Benar. Bagaimana Bapak ingin merayakannya?" "Saya ingin mengadakan pesta di alun-alun tempat kita bertemu." "Pesta seperti apa?" "Pesta syukur. Saya ingin mengundang semua orang yang tersentuh oleh cerita kita. Keluarga-keluarga yang mendapat pekerjaan kembali, anak-anak dari proyek doa, dokter-dokter yang merawat nenek saya, semua orang." "Itu ide yang indah, Iman. Dan saya ingin Bapak memberikan pidato." "Tentang apa?" "Tentang bagaimana satu doa bisa mengubah dunia." Pesta diadakan pada hari Sabtu yang cerah di bulan Mei, tepat 5 tahun setelah pertemuan pertama mereka. Ratusan orang hadir, pekerja pabrik dan keluarga mereka, anak-anak dari proyek doa, pejabat setempat, jurnalis, dan banyak orang lain yang tergerak oleh cerita itu dengan cara tertentu. Alun-alun dihiasi bunga dan balon. Ada warung makanan, musik live, dan suasana sukacita dan perayaan. Tapi momen paling mengharukan datang ketika Rahmat naik ke panggung darurat untuk memberikan pidatonya. Tepat 5 tahun yang lalu, dia memulai, "Saya adalah pria yang tersesat. Saya memiliki segalanya yang bisa dibeli dengan uang, tapi saya kekurangan apa yang benar-benar penting, kedamaian batin, hubungan yang nyata, dan tujuan hidup." Kerumunan mendengarkan dalam keheningan total. Tepat di sini, di alun-alun ini, di bangku itu di sana, dia menunjuk. Seorang gadis berusia 8 tahun mendatangi saya dan bertanya, "Boleh saya mendoakan Bapak?" Saya menertawakannya. Saya pikir dia hanyalah anak lain yang mengemis uang. Iman duduk di barisan depan, tersenyum. Tapi dia bersikeras. Dan ketika dia meletakkan tangan kecilnya di dahi saya dan mulai berdoa, sesuatu terjadi yang tidak bisa saya jelaskan sepenuhnya. Saya merasakan kedamaian yang tidak saya kenal selama bertahun-tahun. Saya merasakan cinta yang saya lupa ada. Saya merasakan harapan yang saya pikir sudah hilang selamanya. Banyak di antara hadirin yang matanya berkaca-kaca. Doa itu tidak hanya menyembuhkan saya dari kesedihan. Doa itu menyembuhkan saya dari keegoisan. Doa itu menyembuhkan saya dari kebutaan spiritual. Doa itu menyembuhkan saya dari kekosongan yang datang ketika kita hidup hanya untuk diri sendiri. Rahmat menatap keluarganya. Lestari, Sari, Rahma, dan Iman. Hari ini, 5 tahun kemudian, saya bisa mengatakan bahwa gadis itu tidak hanya mendoakan saya. Dia membangkitkan saya. Dia menghidupkan saya kembali. Dia mengajari saya bahwa kekayaan sejati bukan pada apa yang kita kumpulkan, tapi pada apa yang kita bagikan. Hadirin mulai bertepuk tangan, tapi Rahmat meminta keheningan. Saya ingin mengakhiri dengan mengatakan sesuatu kepada kalian semua yang ada di sini hari ini. Jika kalian bertemu seseorang yang menderita, jangan lewat begitu saja. Berhenti. Tawarkan bantuan. Tawarkan doa. Tawarkan senyuman. Karena kalian tidak pernah tahu bagaimana satu tindakan kecil cinta bisa mengubah seluruh kehidupan. Tepuk tangan itu memekakkan telinga. Tapi momen paling istimewa datang ketika Iman naik ke panggung dan memeluk Rahmat. "Terima kasih," bisiknya di telinganya, "karena membiarkan saya menjadi bagian dari cerita Bapak." "Terima kasih," jawabnya, "karena memberiku cerita baru untuk diceritakan." Ketika perayaan berakhir dan orang-orang pergi, Rahmat dan Iman tetap tinggal sendirian di alun-alun, duduk di bangku yang sama tempat semuanya dimulai. "Iman," katanya, "apakah kamu pernah memikirkan apa yang ingin kamu lakukan ketika dewasa? Selain menjadi dokter." "Pernah." "Kehidupan seperti apa yang ingin kamu miliki?" "Saya ingin kehidupan seperti Bapak sekarang." "Bagaimana maksudnya?" "Saya ingin keluarga yang mencintai saya. Saya ingin pekerjaan yang membantu orang. Saya ingin teman-teman sejati. Dan saya tidak pernah ingin lupa bahwa hal terpenting dalam hidup adalah mencintai dan dicintai." "Dan menurutmu kamu akan mencapai semua itu?" "Saya yakin, karena Bapak mengajari saya bahwa ketika kita melakukan hal yang benar, hal-hal yang benar terjadi pada kita." Rahmat tersenyum, sekali lagi kagum dengan kebijaksanaan gadis luar biasa itu. "Iman, boleh saya mengajukan satu pertanyaan terakhir?" "Tentu saja."
Kalau kamu bertemu pria sedih di alun-alun hari ini, seperti saya 5 tahun lalu, apa yang akan kamu lakukan? Hal yang sama seperti yang saya lakukan dengan Bapak. Kamu akan bertanya, apakah kamu boleh mendoakannya? Ya, karena sekarang saya tahu itu berhasil. Bagaimana kamu tahu? Karena berhasil dengan Bapak. Dan kalau berhasil sekali, bisa berhasil lagi. Mereka duduk di sana dalam keheningan selama beberapa menit, mengamati aktivitas alun-alun. Anak-anak bermain, keluarga berjalan-jalan, pedagang menawarkan barang dagangan mereka. Itu adalah pemandangan biasa di kota manapun di Indonesia. Tapi bagi Rahmat dan Iman, alun-alun itu akan selalu istimewa. Pak Rahmat. Ya. Berjanjilah sesuatu kepada saya. Apapun yang kamu mau. Berjanjilah bahwa kapanpun Bapak sedih atau bingung, Bapak akan ingat bahwa Bapak bisa berdoa. Saya berjanji. Dan berjanjilah Bapak tidak akan pernah lupa bahwa cinta lebih kuat dari masalah apapun. Saya berjanji. Kalau begitu semuanya baik-baik saja. Karena selama Bapak ingat itu, Bapak tidak akan pernah kembali menjadi orang sedih seperti dulu. Iman berdiri dan mencium dahi Rahmat, tempat yang sama di mana dia meletakkan tangannya untuk berdoa 5 tahun sebelumnya. Sekarang saya harus pergi. Nenek saya membuat kue untuk makan malam, dan beliau tidak suka kalau saya terlambat. Sampai jumpa, Iman. Sampai jumpa besok. Insya Allah. Ya. Rahmat tetap tinggal di sana sendirian beberapa saat lagi, merenungkan semua yang telah terjadi selama 5 tahun terakhir. Dari pengusaha yang dingin dan penuh perhitungan, dia menjadi pria yang mengutamakan orang di atas keuntungan. Dari ayah yang tidak hadir, dia menjadi ayah yang hadir dan penuh perhatian. Dari suami yang lalai, dia menjadi pasangan yang penuh perhatian dan penuh cinta. Tapi perubahan terdalam adalah secara spiritual. Dia menemukan kembali iman, bukan hanya kepada Tuhan, tapi juga kepada kebaikan manusia. Dia belajar bahwa doa bukan hanya tentang meminta, tapi juga tentang bersyukur. Dia memahami bahwa cinta sejati ditunjukkan melalui tindakan, bukan hanya kata-kata. Ketika akhirnya dia berdiri untuk pergi, Rahmat menatap sekali lagi bangku tempat dia pertama kali bertemu Iman. Di sana, sebuah plakat kecil yang telah dia pasang pada peringatan kedua pertemuan mereka terukir. Tertulis sederhana, tempat di mana sebuah doa mengubah 2 kehidupan. Tapi Rahmat tahu itu bukan hanya 2 kehidupan. Itu ratusan, mungkin ribuan. Karena ketika satu orang benar-benar berubah, mereka mempengaruhi semua orang di sekitar mereka, menciptakan riak transformasi yang menyebar tanpa akhir. Akhir cerita. Sekarang, ceritakan kepada kami apa pendapatmu tentang cerita ini dan dari mana kamu mengikuti kami. Apakah kamu percaya seorang anak benar-benar bisa mengubah kehidupan orang dewasa melalui doa? Bagikan pemikiran jujurmu di kolom komentar. Kami sangat ingin mendengar pendapatmu.